次の最終機は反対方向へ4番線から46分の足でございます。Halo semuanya, apa kabar? Sebenarnya gue hari ini tuh mendadak ya. Vlog yang kalian lihat sekarang ini itu di syutingnya 3 jam sebelum tayang lah, kurang lebih ya. Jadi gue harus benar-benar ngebut lah ini ya. Bisa dibilang kejar setoran, ini vlog kejar setoran. Gue sekarang lagi bener-bener gak ada ide sih mau ngevlog apa ya. Karena hampir semua model vlog tuh kayaknya gue udah lakuin gitu di vlog-vlog sebelumnya. Cuma kepikiran satu hal yang menarik aja. Kenapa gua nggak jalan kaki, mumpung udara juga masih fresh banget nih. Jalan kaki dari stasiun Ayase ke Kameari, karena itu satu stasiun aja gitu. Sangat dekat lah, bisa dibilang enak buat jalan kaki. Gua sambil jawabin pertanyaan. Jadi kan ada tuh banyak pertanyaan di kolom komentar yang kalian udah pernah tulis. Dan sekalian sambil jalan kaki menuju ke stasiun Kameari, tempat gua tinggal. Nah, kita sekarang lagi di kawasan stasiun Ayase. Kalian bisa lihat di atas itu ada kereta. Jadi pintu stasiun utamanya itu ada di seberang sana ya. Tadi kita keluar dari sana dan tepat di depannya ini ada alun-alun. Alun-alun daerah Ayase lah ya. Jadi ini kayak tempat orang di mana bisa main. Ada tamannya, anak-anak bisa main. Lalu ada bangku-bangku juga bisa duduk di sini. Oke, sambil kita melanjutkan perjalanan, gue akan bacain beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar di video-video sebelumnya. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Kita sambil duduk kali ya. Duduk dulu lah, istirahat dulu. Sambil nyari pertanyaan dulu. Kita sorting aja. Jadi kalau kalian mau tahu dashboard channel YouTube Finan Akbar, ini gue saat ini mempunyai 42.815 subscriber. Dan channel analytics-nya masih hijau semua ya. Views-nya naik, watch time-nya naik, estimated revenue-nya juga naik, subscriber-nya juga naik sebenarnya ini. 76. Biasanya tuh sebelum ngevlog lah nggak ada kali subscriber 0. Ini untuk 28 hari terakhir. Lalu ini juga video yang beli rumah baru di Jepang harus punya uang berapa. Ini juga rekor nih kayaknya nih, 2600 views. Dan dia menempati urutan pertama di 1 hari 19 jam terakhir, melebihi video-video lain. Luar biasa, kayaknya ini paling rekor nih yang kemarin ini. Dan di sini sudah banyak banget ya pertanyaan yang bisa dijawab, Tapi kan beberapa pertanyaan sudah gue balas, makanya nanti nggak apa-apa lah, gue bacain lagi aja ya. Pertama ada respon dari Obet nih. Obet bilang kalau wah kena giliran juga ya bang, maksudnya sakit kali ya. Setelah bunda dan anak-anak yang sakit, semoga segera pulih dan sehat bang. Sebenarnya sih gue nggak sakit ya, cuma hampir sakit. Karena ngerasa badan nggak enak banget, udah anget-anget gitu badannya, dan kepala berat. Tapi kayaknya bukan ketularan dari Hayu atau Malik atau Mika ya. Cuma memang gue tuh kalau pergantian musim ke dingin itu, termasuk waktu datang dari Indonesia ke Jepang pertama kali, kulitnya jadi kering, kulit muka jadi kering, bibir jadi kering, dan mulai bersin-bersin. Nah kalau gue kering tuh biasanya bersin-bersin. Nah kalau bersin-bersin hebat itu udah nggak enak tuh badan tuh, udah kayak drop aja. Tapi alhamdulillah istirahat aja, minum 1 atau 2 obat, beres, nggak ada gejala demam lagi. Lalu ada pertanyaan dari Joshua, bilang bang, di sana ada sistem RT RW nggak? Administrasi Jepang itu gimana? Ya, jadi justru sistem atau konsep RT RW yang sekarang kita kenal ini
setahu gue ya, gue juga baca-baca di internet, itu dibawa oleh pemerintahan Jepang pada saat menduduki Indonesia dulu ya, pada saat penjajahan ya. Dan konsepnya tuh namanya Tonari Gumi kalau nggak salah. Jadi konsepnya tuh namanya Tonari Gumi. Tonari Gumi itu satu kepemimpinan untuk beberapa orang di daerah, 10 sampai 15 orang kalau nggak salah, atau berapa lah ya. Dan dipimpin oleh namanya tuh Tonari Gumicho. Tapi kalian bisa lebih paham kalau kalian coba cari di internet ya. Dan ternyata hujan loh. Agak kurang beruntung nih. Hujannya kecil sih. Cuma kalau diterusin kayaknya bakalan basah kuyup. Di depan kita ada hotel apa hotel namanya ya. Dan ini letaknya tepat di seberangnya stasiun. Jadi apa hotel ini kayak salah satu paling terkenal lah di Jepang ya, atau di Tokyo, kota-kota besar lah ya. Dan kalau kalian nginep di sini itu enak sih sebenarnya, aksesnya enak. Jadi kalau kalian tinggal di Ayase ini punya akses yang bagus ya. Stasiun mereka adalah stasiun JR dan stasiun metro. Jadi kalau kalian mau contoh ke Shibuya, kalian bisa turun di Omotesando. Dari situ tinggal ganti sekali doang satu stasiun lagi ke Shibuya. Atau kalau kalian mau ke Harajuku, kalian tinggal turun di Meiji Jingumae. Jadi kalian udah langsung sampai ke Harajuku. Kalau di Jepang rokok tuh punya tempat box kayak gini sendiri nih. Tapi ini mewah sih, biasanya cuma terbuka aja biasa. Ini termasuk bagus sih, mewah. Dan ini letaknya di alun-alun atau taman kotanya Ayase. Dan untuk setiap stasiun biasanya di dekatnya ada kobang atau kantor polisi ya. Ini salah satu kantor polisinya Ayase. Biasanya emang gedungnya kecil atau kantornya kecil. Ayo kita nyebrang. Ayase juga punya parkir sepeda yang luas banget. Ini nyampe berlantai-lantai itu ke atas tuh. Kalian bisa lihat kan ya, banyak banget sepeda. Dan parkirnya harganya murah itu. Barusan di belakang ketemu dua orang bule dari Amerika, satu namanya Conan, satu namanya Leonard. I guess kayaknya gue bener ya ngomongnya. Dia itu misionaris dari Amerika, tinggal di sini sampai Mei 2025. Dan dia tadi ngajakin gue main basket. Gue lebih positif aja sih menanggapi itu ya, biarpun gue kan beragama Islam, ya nggak apa-apa lah. Kalau kalian mau berteman, gue dengan sangat senang untuk berteman. Jadi tadi ketemu ngobrol sekitar 5 menit. Ya lanjut lagi ya. Jadi kalau kalian tinggal di Ayase, kalian bisa dapat akses yang bagus untuk ke pusat Tokyo. Jadi kalau kalian lagi liburan, memikirkan hotel apa ya yang cocok ya, mungkin apa hotel bisa jadi alternatif buat kalian untuk stay di Tokyo. Nggak terlalu jauh dari pusat Tokyo, paling 40 menit untuk sampai ke pusat Tokyo. Buat gue sih 40 menit di kereta atau di perjalanan masih oke lah ya untuk ke pusat Tokyo. Jadi ini suasana pulang kita dari Ayase ke Kameari. Kita akan menyusuri jalan besar ini sampai ke kolong kereta lagi ya. Jadi sebelah kanan tadi tuh sebelah kiri apa kanan ya? Antara sebelah kiri ya, jadi ada dua gitu. Nanti kita akan ketemu lagi jalanan yang di bawah kolong kereta. Moga-moga nggak tersesat ya. Ada Google Map ini.
Ya, kita lanjutin lagi ya. Ada pertanyaan dari Dito. Dia bilang tak pernah ketinggalan tiap jam 6 sore. Terima kasih Dito. BTW Mas mau nanya, kalau orang asing apa boleh gitu beli properti di sana? Kan orang Jepang susah-susah gampang kalau sama gaijin. Pertanyaan yang bagus nih. Oke Dito, terima kasih ya kalau kamu tuh selalu nggak pernah telat jam 6 sore nonton video atau vlog dari Finan Akbar. Gue berharap gue bisa konsisten. Seperti saat ini gue lagi nggak ada ide, ya udah gue tetap harus keluar dan buat video untuk gue upload langsung hari ini naik. Dan mengenai pertanyaan kamu ya tadi, kalau apakah orang asing, bentar, berisik. Apakah orang asing boleh punya properti di Jepang atau enggak? Jawaban singkatnya iya boleh. Jadi nggak ada masalah sih kalau kalian mau beli rumah di Jepang atau spesifik di Tokyo untuk kalian tinggal atau untuk kalian sewa kembali, itu nggak jadi masalah. Tapi mungkin ada persyaratannya tentunya ya. Kalau itu sepertinya gue juga kurang detail tahu gitu mengenai persyaratan tersebut. Jadi jawabannya boleh atau nggak boleh. Memang orang Jepang itu susah-susah gampang sama orang asing ya, atau gaijin ya. Tapi kalau ketemu yang pas, contoh kayak kita cari apartemen nih di Tokyo untuk ditinggalin, itu kita udah biasa banget ditolak sama orang Jepang kalau mereka nggak terima pengontrak atau penyewa dari asing gitu. Orang asing dia nggak terima. Dan di Ayase ini ada toko tanaman ya. Ini bagus banget sih. Dia punya koleksi tanamannya kayaknya menarik banget ya. Itu ada monstera lagi. Ada monstera deliciosa. Jarang-jarang sih. Kalau ini lebih ke bunga ya. Iya, jarang-jarang sih kalau orang Jepang lebih suka mereka bunga ya dibandingkan tanaman hias yang daun. Biasanya di Indonesia kan kayaknya rata ya, Indonesia ada yang suka bunga, ada yang suka daun. Tapi kalau di Jepang rata-rata mereka lebih suka bunga dibandingkan daun. Nah, kita akan coba lewat jalan kecil aja. Seharusnya kita bisa lurus aja tadi di situ. Lurus. Tapi lebih menarik kayaknya kita akan melewati jalan-jalan kecil ini. Ya, ada pertanyaan lagi dari Amberwood Relaxing. Namanya keren juga ya. Halo Kak, mau tanya untuk visa dependent, waktu itu apply-nya bareng atau Kak Hayu duluan? Thank you Kak. Bisa langsung gue jawab ya. Jadi kondisi kita waktu itu Hayu dapat kerja duluan dan dia pergi duluan ke sini. Lalu dia mengundang keluarga, kunjungan keluarga 3 bulan. Lalu dalam berjalannya waktu 3 bulan itu dokumen resminya itu keluar. Dokumen gua boleh tinggal di sini dengan visa dependent itu keluar. Jadi pertanyaan tadi ya, apakah diurus Kak Hayu? Iya, diurus Kak Hayu pada saat Hayu sudah sampai di Jepang. Tapi kita nggak menunggu surat itu selesai dulu. Kita pergi ke sini dengan visa undangan keluarga. Dan di Tokyo atau pinggiran Tokyo terutama ya, semakin banyak koin laundry. Kayaknya permintaan akan koin laundry ini semakin besar ya, karena mungkin banyak turis juga ya yang menggunakan koin laundry itu ya. Atau banyak penduduk sementara gitu, entah dia turis ataupun bekerja di sini yang menggunakan koin laundry, karena nggak perlu beli mesin cuci dan pengering ya. Dia bisa langsung aja ke koin laundry dan pakaian kotornya langsung jadi bersih. Dan ini juga ada pertanyaan bagus dari Tosang Girl Sona Suganda. Halo Mas Finan, videonya sangat informatif Mas. Terima kasih, keep it up. Boleh nambah ide untuk next video, kenapa milih rumah tinggal di daerah itu? Sebenarnya range normal rent di daerah situ sekitar berapa ya? Sorry tadi namanya salah sebut ya. Itu Tosan Giri Sona Suganda. Oke, pertanyaan bisa gue jawab ya. Jadi kenapa kita pilih tempat tinggal di daerah Kameari lah? Gue udah sering banget ngejelasin
di mana kita tinggal, cuma agak sulit untuk dimengerti. Tapi gue singkat aja kalau kita tinggalnya di Kameari. Kenapa kami memilih di situ? Pertama, karena 2016 sampai 18 kita tinggal di situ. Yang kedua, karena affordable. Yang ketiga, kita dapat lingkungan yang baik gitu, yang enak. Paling itu aja ya. Dan untuk mencari semua itu sulit. Jadi ketika dapat itu sikat langsung. Dan range normal tuh tergantung ya, karena kalau contoh kalau 2 anak ya. Sebenarnya jangan 2 anak lah. Ya udah 2 anak deh. 2 anak ya. 2 anak kalau per bulan dapat sekitaran 8 sampai 10 juta sih udah oke ya. Rupiah. Itu belum termasuk lain-lain kayak listrik, gas, air dan lain-lain. Jadi 10 juta per bulan di daerah Tokyo dengan lingkungan yang bagus itu udah oke sih menurut gua. Udah oke. Ya, ini kita melewati daerah pinggir jalan besar, cuma ditutupi oleh beberapa pohon kanan kiri ya. Kayaknya bagus gitu. Terlihat bagus dan hujan lagi. Hari ini hujan berhenti gitu, tapi hujannya juga nggak deras, tipis-tipis gitu. Wah, baru gue bilang nggak deras, ini ada agak deras nih sekarang. Ini ada lahan kosong nih. Ya, kita akan menyeberang jalan. Ini kita sudah memasuki daerah Kameari. Kalau nggak salah ya. Gue kadang suka so tau gitu ngejelasin tapi belum tentu bener. Tapi pokoknya lurus ke sana Kameari aja, udah nyampe rumah aja. Jadi tipikal rumah di daerah sini modelnya kayak gini ya. Jadi rumah-rumah di sini dibilang modern juga enggak, dibilang kuno banget juga enggak sih. Mungkin ini bangunan-bangunan tahun 90-an ya. Atau 8 enggak mungkin 80. Ada sih beberapa yang 80. Cuma kalau gedung ini depan ini mungkin 90-an ya. Oke, sekarang gue mau bacain komentar dari Kuratainin kalau nggak salah ya. Mohon maaf nih kalau salah baca. Nonton Malik pas Malik masih kecil, 6 atau 7 tahun yang lalu. Terus lupa karena nggak muncul lagi di beranda video-video Bang Finan. Tiba-tiba muncul di beranda video Malik udah bujang, aku shock. Ya, jadi memang kita sempat postpone atau sempat berhenti ngevlog pada saat pulang ke Indonesia karena memang saat itu gue berpikir apalagi yang menarik yang bisa dikasih lihat ke penonton ya kalau di Indonesia. Akhirnya tapi kita balik lagi ke Jepang dan memulai lagi vlog ini. Agak sulit ya, dulu views tuh bisa sampai puluhan ribu, sekarang dapat 1000 aja udah bagus banget, udah seneng banget. Tapi terima kasih yang setia subscriber yang 6 tahun yang lalu sekarang kembali nonton, terima kasih banyak. Semoga kalian suka ya video-video yang gua buat lagi sekarang di Tokyo. Dan jangan sampai ketinggalan lagi video-videonya ya. Gue baru sadar kalau salah jalan loh. Kalau ke sana lagi ya, tadi kita menuju ke arah kiri ya. Itu Ayase lagi. Kita ke Ayase lagi kalau ke sana. Kalau Kameari berarti ke sebelah sini nih. Justru tadi jangan nyebrang jalan, karena kalau nyebrang jalan itu ke Ayase lagi. Nah, ini gedung yang tadi kita lewatin ya. Kita salah jalan. Kita justru harusnya berlawanan arah tadi. Kita harus ke sana. Gue terpaksa balik lagi karena ada rumah yang bagus. Tamannya hijau gini.
Bagus ya. Sebenarnya itu rumah kuno gitu, cuma dia rawat jadi punya taman yang hijau dan bersih. Bagus sih. Nah ini seharusnya kita tadi nggak nyebrang gitu. Kita dari arah sebelah sana. Terus tadi kita nyebrang di sini, harusnya langsung lanjut aja ke sana belok kiri. Tadi gua agak, soalnya kayaknya harus nyebrang gitu ke situ, taunya enggak. Nah ini kita langsung belok kiri aja, ngikutin rel kereta ini sebelah kanan, itu udah sampai ke stasiun Kamiari. Jadi memang segitu dekatnya sih. Paling kalau jalan kaki full ya, nggak berhenti-berhenti 15 menit sampai 20 menit lah. Kurang lebih 1 sampai 1 kilo lah ya, 1,5 kilo lah. Jadi selain banyak pertanyaan yang masuk ke kolom komentar, banyak juga yang ngasih semangat. Beberapa di antaranya subscriber lama yang baru muncul kembali gitu kan. Dan terima kasih buat semangatnya subscriber lama maupun subscriber baru maupun yang belum subscriber yang kalian komentar di setiap video yang gue posting ya. Terima kasih banyak, karena komentar kalian tuh bikin semangat banget sih, beneran. Jadi kayak nggak boleh bolong gitu. Mau nggak mau harus ada video baru setiap hari. Terima kasih banyak ya. Nah ini sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Kamiari. Kurang lebih 200 meter lagi kita akan sampai di gerbang stasiun Kamiari. Kita bisa memilih untuk masuk lewat dalam atau luar. Kalau di dalam lebih ke supermarket, kalau di luar lebih ke pinggir jalan gitu. Lebih menarik sih kalau kita lewat sini ya. Kita sudah sampai di stasiun Kamiari. Tadi kita berangkatnya dari sini, lalu syuting pertama di Ayase, balik lagi ke sini. Jadi ini adalah stasiun sehari-hari keluarga Finan Akbar berpergian ke manapun. Jadi terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Gue berharap kalian puas dengan video ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar bawah. Lain kali, lain waktu, lain video gue akan bacakan dan akan dijawab langsung. Atau dalam seminggu gue pasti ada tuh jalan-jalan live IG. Kalian bisa berinteraksi langsung dengan gue, tanya langsung di situ, ngobrol langsung di situ. Jadi jangan lupa follow Instagram Finan. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih, mohon like-nya sama komentarnya, dan kalau kalian belum subscribe tolong di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye, assalamualaikum.